Oke, tadi kita udah bahas tentang smart branding dengan inovasi Deli Serdang Berseri. Nah, kita lanjut ke dimensi yang kedua, yaitu tentang smart society dengan kas anak kasir. Nah, itu dia. Narasumber kita juga sudah hadir di sini, ada Pak Yusnaldi, MPD, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Semangat Bapak ya. Oke Bapak, pertanyaan saya tetap sama Bapak. Sebelumnya tadi kita menjelaskan apa itu dimensi smart society dan inovasi dengan kas anak kasir. Nah itu dia Bapak, mungkin masyarakat Deli Serdang banyak yang belum tahu apa sih ini kas anak kasir gitu, kenapa anak kasir punya kas gitu kan. Seharusnya di sekolah doang yang punya kas gitu. Ini malah kasir yang punya anak punya kas. Oke Bapak, monggo dijelasin Bapak. Oke, terima kasih. Kas anak kasir merupakan inovasi dari Dinas Pendidikan, yaitu kas anak kasir, anak pelorena, anak lapas, anak panji, anak kasir mengaji, sebuah model pemberdayaan anak-anak marginal di bidang pendidikan. Merupakan sebuah akronim kembali bersekolah anak kawasan pesisir, anak penghuni loka rehabilitasi narkoba, anak penghuni lembaga permasyarakatan, anak panti asuhan mengaji, anak kawasan pesisir mengaji, sebuah model pemberdayaan anak-anak marginal di bidang pendidikan. Jadi inovasi ini sebuah gerakan yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Deli Serdang kemarin, Bapak Haji Ashari Tambunan, melalui gerakan kembali bersekolah pada tanggal 7 Maret tahun 2017. Tahun 2017 ya. Jadi inovasi ini lahir didasari tingginya angka putus sekolah di kawasan pesisir Deli Serdang karena anak bekerja membantu ekonomi orang tua. Sebagian besar bekerja sebagai nelayan, tukang cuci sampan, bekerja di kandang ayam, pembantu rumah tangga, dan berbagai pekerjaan kasar lainnya. Kemudian anak-anak yang bermasalah dengan hukum karena satu dan lain hal mereka masuk penjara atau menjadi pengguna narkoba, selama ini mereka putus sekolah dan tidak mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian anak panti asuhan sesungguhnya juga anak-anak yang kita anggap sebagai anak-anak yang termarginalkan. Karena anak panti asuhan kita itu sebagian besar yatim piatu. Kemudian kadang-kadang anak yang dititipkan orang tuanya karena masalah ekonomi, dan mereka kita anggap rawan untuk putus sekolah. Termasuk juga anak-anak di kawasan pesisir yang sudah sekolah di sekolah formal, tetapi mereka karena kemiskinan orang tuanya, karena faktor ekonomi, mereka juga termasuk anak yang rawan putus sekolah. Jadi Dinas Pendidikan berupaya mengembalikan anak-anak yang sudah putus sekolah tadi, apakah itu di pesisir, apakah itu di lapas, apakah itu di loka rehabilitasi narkoba, mereka kita kembalikan ke sekolah. Bagi pesisir, mereka sekolah di sekolah pendidikan non formal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Kalau di lapas, kita membuka kelas di penjara, kita tugaskan guru mengajar ke lapas, kita daftarkan anak-anak itu kembali ke sekolah dan mereka bersekolah di penjara. Begitu juga anak pengguna narkoba yang sedang rehab di loka rehabilitasi narkoba, kita dampingi, kita tugaskan guru mengajar ke sana, kita kembalikan mereka bersekolah. Intinya apa? Inovasi ini bagaimana pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk menyediakan akses pendidikan bukan hanya untuk masyarakat yang normal seperti pada sekolah formal, tetapi juga pada anak-anak yang termarginalkan, anak-anak inklusif yang sesungguhnya mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi itulah inovasi yang kita kembangkan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Deli Serdang. Bagaimana kita bercerita tentang Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius
dan rukun dalam kebinekaan, sementara di daerah kita masih banyak anak yang tidak sekolah. Bagaimana pula kita bercerita tentang generasi emasnya Indonesia 2045 kalau di Deli Serdang itu masih ada anak yang tidak sekolah. Jadi inovasi ini bentuk negara hadir mendampingi anak-anak yang termarginalkan agar mereka tetap mendapatkan pendidikan. Nah, itu dia. Jadi untuk kolaborasi sendiri nih Bapak atau kerjasama dengan pihak lain terkait dengan inovasi Kasana Kasir sendiri ada nggak Pak? Ada. Inovasi ini merupakan program kolaborasi antara Dinas Pendidikan, kemudian kita bekerja sama dengan Kepala Lapas kelas 2B Lubuk Makam, kemudian juga dengan Kepala Loka Rehabilitasi Narkoba Deli Serdang. Dinas Pendidikan sudah membuat MOU dengan Kepala Lapas dan Kepala Loka pada tahun 2021. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pengelola panti asuhan melalui program Anak Panti Asuhan Mengaji. Kemudian kita juga berdayakan masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. Kemudian kita juga dibantu oleh relawan pesisir, anak-anak pesisir yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mereka kadang-kadang ada yang mahasiswa, mereka melakukan mendata anak-anak pesisir itu dari rumah ke rumah, membujuk, meyakinkan kepada orang tua, kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Kita juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, LPA, karena kita anggap pendidikan itu adalah hak setiap anak. Kemudian anak yang bermasalah dengan hukum, mereka juga perlu mendapatkan perlindungan. Kemudian kita juga menugaskan Purna Paskibra Deli Serdang untuk memotivasi, untuk menginspirasi kepada anak-anak pesisir yang kadang-kadang mereka sudah karena kepahitan hidup, karena persoalan ekonomi, mereka tidak berani lagi untuk bermimpi dan bercita-cita. Kita gunakan tutor sebaya bagi mereka. Juga kita menghadirkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk berkolaborasi memberikan semangat kepada anak-anak itu supaya mereka tetap bersekolah. Jadi banyak pihak yang terlibat. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka memberikan dokumen kependudukan, kartu tanda penduduk bagi anak-anak pesisir yang sudah berhak untuk mendapatkan KTP, direkam di pesisir dan diberikan juga di sana bagi mereka sebagai strategi jemput bola pemberian hak-hak kependudukan bagi anak. Banyak pihak yang terlibat sebetulnya. Nah, kita mungkin Bapak di daerah-daerah Deli Serdang ini masih ada mungkin anak yang mungkin sudah lama nih Bapak nggak masuk sekolah, nggak ikut sekolah mungkin Bapak ya. Setelah melihat mungkin penjelasan kita hari ini, jadi pengen kembali sekolah gitu Pak. Nah kira-kira bagaimana sih, kan masyarakat ini kadang malas prosesnya, aduh terlalu ribet gitu. Saya harus mendapatkan pelayanan inovasi Kasana Kasir ini bagaimana kira-kira? Nah seperti itu Bapak. Iya. Inovasi ini sesungguhnya tidak berhenti pada anak pesisir, anak lapas, anak loka, anak panti asuhan. Tahun 2024 inovasi ini kita kembangkan dengan mendampingi anak bilal mayat dan penggali kubur. Jadi anak bilat pengalur. Kita mendampingi, memberikan bantuan beasiswa bagi anak bilal yang orang tuanya berprofesi dengan pekerjaan yang sangat mulia sebagai bilal mayat dan penggali kubur. Tetapi faktanya mereka termasuk masyarakat kita yang kurang beruntung secara ekonomi, dan mereka mendapat bantuan beasiswa agar mereka tidak putus sekolah. Kemudian pada tahun 2024 juga inovasi ini kita lebarkan pada anak kawasan miskin perkotaan. Kita sediakan beasiswa bagi anak-anak miskin yang secara ekonomi, anak-anak tidak ada yang miskin sebetulnya. Yang miskin itu kan orang tua. Jadi kita sediakan bantuan dari
pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar anak-anak ini tetap bersekolah dan tidak putus sekolah. Terus bagaimana dengan anak-anak yang berminat dengan program ini? Benar. Dahulu, Pak, ketika program ini pertama kali disampaikan, ketika Dinas Pendidikan bersama relawan yang ada di pesisir meyakinkan masyarakat supaya anaknya bisa kembali bersekolah. Pada mulanya, Pak, masyarakat itu cukup apatis. Cukup apatis dalam artian mungkin menganggap pendidikan itu tidak penting. Mungkin menganggap, oh anakku sudah bekerja, sudah bisa menghasilkan uang, untuk apa lagi sekolah, kan begitu ya. Benar. Dan dulu sangat susah, Pak. Luar biasa mengubah mindset masyarakat itu yang sudah mungkin lama tertidur ya Pak, tertidur dalam kegelapan kehidupan yang pahit dan panjang karena persoalan ekonomi. Itulah yang kita cerahkan. Dan alhamdulillah sekarang dengan melihat kawan-kawannya sudah kembali bersekolah, mereka juga bisa tetap bekerja, mereka juga bisa sekolah. Sekarang justru masyarakat yang mengantarkan anak-anak mereka untuk belajar di PKBM yang ada di kawasan pesisir. Artinya apa? Sudah muncul sebuah kesadaran baru bagi masyarakat pesisir itu untuk menganggap bahwa pendidikan itu penting bagi kehidupan anak. Pendidikan itu juga mungkin bagian atau strategi untuk mengatasi agar kemiskinan yang diterita oleh masyarakat kawasan pesisir selama ini, Pak, tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya. Karena kan kalau ingin mengatasi kebodohan, berarti anak-anak harus sekolah. Untuk mengatasi kemiskinan, anak-anak harus tetap berpendidikan. Kalau mereka berpendidikan, tentu akan terbuka akses dan peluang anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga secara ekonomi, kesejahteraan mereka bisa meningkat. Dan mereka bisa mendapatkan bagian dari kado kemerdekaan kita, yaitu kehidupan yang layak. Nah, semenjak anak kasir ini mungkin dibentuk Pak, program ini atau inovasi ini, nah dampak atau mungkin hasil untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak? Berapa banyak masyarakat penerima manfaat inovasi ini Bapak? Inovasi ini merupakan proses pengembangan. Benar. Ada dinilai secara internal ataupun eksternal. Kalau internal mungkin yang menilai Dinas Pendidikan. Benar. Kalau eksternal mungkin menilai masyarakat atau pemerintah. Kebetulan inovasi ini pada tahun 2021 meraih penghargaan top 99, top 99 inovasi pelayanan publik. Waktu itu judulnya Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, Anak Panji. Sebuah model pemberdayaan anak marginal di bidang pendidikan. Meraih top 99. Kemudian pada tahun 2022 kita ikutkan kembali pada kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Menpan RB. Kita tambah lokus pendampingannya dengan memasukkan anak panti asuhan mengaji dan anak kawasan pesisir mengaji. Pada kompetisi inovasi pelayanan publik itu meraih penghargaan top 45, top terpuji dari Kementerian Pan RB. Kemudian pada tahun 2024 ini kebetulan Kementerian Pan RB tidak melaksanakan lagi kompetisi inovasi pelayanan publik. Karena kompetisi itu sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Iya. Mereka ingin melihat bagaimana keberlanjutan inovasi yang sudah dimulai tahun 2014 yang lalu sampai 2023. Apakah ada yang sudah hilang? Apakah masih tetap berjalan? Atau mungkin ada pengembangan? Dan Menpan melaksanakan namanya Pak PKRI. Penilaian keberlanjutan replikasi inovasi pelayanan publik. Bagi seluruh inovasi
pada tahun 2014 sampai 2023 yang sudah meraih top 99 atau top 40. Dan alhamdulillah untuk klaster kabupaten inovasi Kas Anak Kasir ini masuk 10 besar nasional, Pak. Dari ratusan inovasi yang terbaik dari berbagai kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Kita masuk 10 besar nasional bersama inovasi kita. Inovasi yang lain yaitu Demi Sepeda Bagus, Deli Serdang mewujudkan impian sekolah peduli keluarga dan anak berkebutuhan khusus. Kemudian ketika ditanya bagaimana dengan masyarakat yang mendapatkan dampak dari inovasi ini? Inovasi ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Pada sampai saat ini kita sudah berhasil mendampingi dan beberapa anak juga sudah tamat sekolah sebanyak 435 orang anak-anak pesisir sudah kembali bersekolah. Sebagian tamat dan sudah mendapatkan ijazah. Ada juga yang sudah kuliah. Lanjut ke kuliah. Iya, lanjut menjadi mahasiswa. Kebetulan kita sediakan juga beasiswa bagi anak-anak yang sudah tamat ini agar mereka mendapatkan pendidikan. Anak pesisir, anak lapas, anak panji, anak kawasan pesisir mengaji itu dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Jadi kalau tamat SMA itu dia mempunyai opsi ya Pak, mau lanjut kuliah atau bekerja gitu Pak? Mau masuk kuliah atau bekerja. Kalau mereka bersemangat untuk kuliah, pemerintah mengawal bagaimana mereka bisa sampai menjadi sarjana. Nah, seperti itu Pak. Sebanyak 39 hari ini 39 anak-anak Deli Serdang atau mungkin yang berasal dari kabupaten kota lain di Sumatera Utara, mereka belajar di penjara. Mereka sekolah di penjara kita, di penjara lapas kelas 2B Lubuk Pakam. Nah, seperti itu. Jadi hasil kegiatan ini sangat luar biasa, bahwasanya baik anak yang di pesisir, anak yang di lapas, anak yang di loka, mereka sudah bersekolah. Kemudian anak-anak ini Pak sudah berani bermimpi, berani bercita-cita. Nanti kalau besar jadi apa? Kalau dahulu ketika sempat kita tanyakan kepada mereka cita-citanya sederhana, menjadi nelayan, menjadi tetap bekerja di desa. Nelayan itu profesi mulia sebetulnya. Orang-orang hebat ya yang memberikan ikan bagi masyarakat di perkotaan. Tetapi ketika anak-anak pesisir itu punya mimpi yang lebih baik untuk tidak menjadi nelayan atau menjadi pekerja kantoran, menjadi dokter, menjadi sarjana, ketama tidak. Dan mereka sekarang sudah berani bermimpi dan bercita-cita. Kemudian anak-anak yang di panti asuhan yang kita dampingi melalui program anak panti asuhan mengaji, hari ini kemampuan membaca Al-Qur'annya, tilawahnya sudah semakin baik. Semakin membaik, semakin fasih dan lancar bahasanya. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak anak-anak yang terinspirasi untuk mengikuti, untuk bisa kembali ke sekolah. Ya. Dari tahun 2021 sampai saat ini banyak menyabet penghargaan Bapak. Ya. Apakah menurut Bapak ini cukup? Ataukah di kemudian hari akan menambah inovasi atau upgrade Bapak dalam inovasi ini? Salah satu prinsip inovasi itu adalah sustainable-nya, keberlanjutannya. Artinya apa? Inovasi itu tidak hadir untuk sesaat, tetapi dia harus memiliki keberlanjutan. Keberlanjutan inovasi itu tentunya didukung oleh pertama regulasi. Artinya ada regulasi, ada payung hukum sebagai rumahnya inovasi ini. Dan kita sudah punya peraturan bupati. Kemudian juga dalam rangka menjaga keberlanjutannya juga, kita juga tentunya ingin meningkatkan kompetensi sumber daya bagi pengelola inovasi. Nah, itu merupakan strategi yang harus kita lakukan. Termasuk juga bagaimana strategi sosial yang kita lakukan dengan semakin banyak merangkul masyarakat relawan yang terlibat untuk bergerak bersama, untuk tumbuh bersama Dinas Pendidikan, menghebatkan program ini, mengembalikan anak-anak Deli Serdang yang selama ini tidak beruntung, mereka tidak sekolah, agar mereka bisa sekolah. Inovasi ini Pak
akan tetap berlanjut, akan tetap menjadi bagian tujuan pembangunan di bidang pendidikan, karena berkaitan dengan indikator kinerja Bapak Bupati Deli Serdang, yaitu angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah. Salah satu upaya untuk meningkatkan indikator kinerja daerah itu adalah dengan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Deli Serdang tanpa diskriminasi, tanpa kecuali. Termasuk dengan anak-anak yang berada di pesisir, di lapas, ataupun di lokal rehabilitasi narkoba. Nah, jadi buat sahabat Deli Serdang yang mungkin tahu sudah sekarang nih, anak kasih tidak ada alasan lagi Bapak ya untuk tidak kembali ke sekolah Bapak ya. Luar biasa. Anak yang di penjara saja, mereka sekarang sekolah. Sekolah, benar itu dia. Anak yang sudah putus sekolah, yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya uang, karena mereka sadar pendidikan itu penting. Mereka kembali bersekolah. Kenapa tidak anak-anak Deli Serdang yang beruntung secara ekonomi, orang tuanya lengkap, mereka bebas untuk berekspresi dan bercita-cita, kenapa tidak sekolah? Pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak. Nah, jadi buat masyarakat Deli Serdang nih Bapak yang pengen tahu lebih lanjut nih Bapak informasi anak kasir ini gimana Bapak? Atau mungkin follow Instagramnya Bapak ya? Bisa, kebetulan kita juga sudah ada buku pedoman replikasi inovasi pelayanan publik. Kalau di Kementerian Pan-RB, setiap inovasi yang sudah meraih penghargaan itu terbuka peluang untuk direplikasi oleh kabupaten kota lain. Dan kita sudah punya buku pedoman replikasi inovasi pelayanan publik. Dan juga inovasi ini sudah sudah terdaftar di jaringan inovasi pelayanan publik Jipnas Kementerian Pan-RB. Jadi sudah direplikasi oleh banyak kabupaten kota di Indonesia yang punya masalah yang sama dengan anak yang di penjara, anak yang putus sekolah, anak pesisir yang secara ekonomi tidak mampu. Itu bukan hanya persoalan Deli Serdang, itu juga persoalan yang ada sama di daerah-daerah lain juga. Karena pada dasarnya mereka berhak mendapatkan pendidikan Bapak. Hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, tanpa kecuali. Oke, luar biasa Bapak. Mungkin closing statement ini dari Bapak-Bapak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat luas Deli Serdang Bapak kira-kira? Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kami hadir dalam rangka memberikan penyadaran kepada seluruh masyarakat Deli Serdang, untuk seluruh Indonesia juga, bahwasanya pendidikan itu adalah hak setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, Bapak dan Ibu, kepada orang-orang tua juga, kepada orang-orang tua siswa, orang-orang tua hebat Deli Serdang, mari kita jaga anak-anak kita supaya mereka tetap bersekolah. Jangan sampai mereka tidak sekolah. Jangan sampai mereka putus sekolah. Kalau mereka sudah tamat pada jenjang pendidikan tertentu, lanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi anak-anak hebat yang nanti akan mewariskan, menerima estafet pembangunan dari pemerintah, dari generasi-generasi sekarang yang sudah ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya.
yang sudah mungkin lama tertidur ya Pak, tertidur dalam kegelapan kehidupan yang pahit dan panjang karena persoalan ekonomi, itulah yang kita cerahkan. Dan alhamdulillah sekarang dengan melihat kawan-kawannya sudah kembali bersekolah, mereka juga bisa tetap bekerja, mereka juga bisa sekolah. Sekarang justru masyarakat yang mengantarkan anak-anak mereka untuk belajar di PKBM yang ada di kawasan pesisir. Artinya apa? Sudah muncul sebuah kesadaran baru bagi masyarakat pesisir itu untuk menganggap bahwa pendidikan itu penting bagi kehidupan anak. Pendidikan itu juga mungkin bagian atau strategi untuk mengatasi agar kemiskinan yang diterita oleh masyarakat kawasan pesisir selama ini Pak tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya. Karena kan kalau ingin mengatasi kebodohan, berarti anak-anak harus sekolah. Untuk mengatasi kemiskinan, anak-anak harus tetap berpendidikan. Kalau mereka berpendidikan, tentu akan terbuka akses dan peluang anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga secara ekonomi, kesejahteraan mereka bisa meningkat. Dan mereka bisa mendapatkan bagian dari kado kemerdekaan kita, yaitu kehidupan yang layak. Nah, semenjak Kas Anak Kasir ini mungkin dibentuk Bapak, program ini atau inovasi ini, nah dampak atau mungkin hasil untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak? Berapa banyak masyarakat penerima manfaat inovasi ini Bapak? Inovasi ini merupakan proses pengembangan. Benar. Ada dinilai secara internal ataupun eksternal. Kalau internal mungkin yang menilai dinas pendidikan. Benar. Kalau eksternal mungkin menilai masyarakat atau pemerintah. Kebetulan inovasi ini pada tahun 2021 meraih penghargaan top 99, top 99 inovasi pelayanan publik. Waktu itu judulnya Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, Anak Panji. Sebuah model pemberdayaan anak marginal di bidang pendidikan. Meraih top 99. Kemudian pada tahun 2022 kita ikutkan kembali pada kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Menpan RB. Kita tambah lokus pendampingannya dengan memasukkan anak panti asuhan mengaji dan anak kawasan pesisir mengaji. Pada kompetisi inovasi pelayanan publik itu meraih penghargaan top 45, top terpuji dari Kementerian Pan RB. Kemudian pada tahun 2024 ini kebetulan Kementerian Pan RB tidak melaksanakan lagi kompetisi inovasi pelayanan publik. Karena kompetisi itu sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Iya. Mereka ingin melihat bagaimana keberlanjutan inovasi yang sudah dimulai tahun 2014 yang lalu sampai 2023. Apakah ada yang sudah hilang? Apakah masih tetap berjalan? Atau mungkin ada pengembangan? Dan Menpan melaksanakan namanya Pak PKRI, penilaian keberlanjutan replikasi inovasi pelayanan publik. Bagi seluruh inovasi pada tahun 2014 sampai 2023 yang sudah meraih top 99 atau top 45. Dan alhamdulillah untuk klaster kabupaten inovasi Kas Anak Kasir ini masuk 10 besar nasional Pak. Dari ratusan inovasi yang terbaik dari berbagai kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Kita masuk 10 besar nasional bersama inovasi kita. Inovasi yang lain yaitu Demi Sepeda Bagus, Deli Serdang mewujudkan impian sekolah peduli keluarga dan anak berkebutuhan. Kemudian ketika ditanya bagaimana dengan masyarakat yang mendapatkan dampak dari inovasi ini? Inovasi ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Pada sampai saat ini kita sudah berhasil mendampingi
dan beberapa anak juga sudah tamat sekolah, sebanyak 435 orang anak-anak pesisir sudah kembali bersekolah. Sebagian tamat dan sudah mendapatkan ijazah. Ada juga yang sudah kuliah mereka. Lanjut ke kuliah. Iya, lanjut menjadi mahasiswa. Kebetulan kita sediakan juga beasiswa bagi anak-anak yang sudah tamat ini agar mereka mendapatkan pendidikan. Anak pesisir, anak lapas, anak panji, anak kawasan pesisir mengaji itu dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Jadi kalau tamat SMA gitu dia mempunyai opsi ya Pak, mau lanjut kuliah atau bekerja gitu Pak? Mau masuk kuliah atau bekerja. Kalau mereka bersemangat untuk kuliah, pemerintah mengawal bagaimana mereka bisa sampai menjadi sarjana. Nah, seperti itu Pak. Sebanyak 39 hari ini 39 anak-anak Deli Serdang atau mungkin yang berasal dari kabupaten kota lain di Sumatera Utara, mereka apa? Mereka belajar di penjara. Mereka sekolah di penjara kita, di penjara lapas kelas 2B Lubuk Pakam. Nah, seperti itu Pak. Jadi hasil kegiatan ini sangat luar biasa, bahwasanya baik anak yang di pesisir, anak yang di lapas, anak yang di loka, mereka sudah bersekolah. Kemudian anak-anak ini Pak sudah apa ya? Sudah berani bermimpi. Berani bermimpi, berani bercita-cita. Nanti kalau besar jadi apa? Kalau dahulu ketika sempat kita tanyakan kepada mereka, mereka cita-citanya sederhana. Menjadi nelayan, menjadi tetap bekerja di desa. Nelayan itu profesi mulia sebetulnya. Benar. Orang-orang hebat ya yang memberikan ikan bagi masyarakat di perkotaan. Tetapi ketika anak-anak pesisir itu punya mimpi yang lebih baik untuk tidak menjadi nelayan atau menjadi pekerja kantoran, menjadi dokter, menjadi sarjana, kenapa tidak? Dan mereka sekarang sudah berani bermimpi dan bercita-cita. Kemudian anak-anak yang di panti asuhan yang kita dampingi melalui program anak panti asuhan mengaji, hari ini kemampuan membaca Al-Qurannya, tilawahnya sudah semakin baik. Semakin membaik Pak. Semakin membaik, semakin fasih dan lancar bahasanya. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak anak-anak yang terinspirasi untuk mengikuti, untuk bisa kembali ke sekolah. Ke sekolah Bapak. Artinya apa? Inovasi itu tidak hadir untuk sesaat, tetapi dia harus memiliki keberlanjutan. Keberlanjutan inovasi itu tentunya didukung oleh pertama regulasi. Artinya ada regulasi, ada payung hukum sebagai rumahnya inovasi ini. Dan kita sudah punya peraturan bupati. Kemudian juga dalam rangka menjaga keberlanjutannya juga, kita juga tentunya ingin meningkatkan kompetensi sumber daya bagi pengelola inovasi. Nah, itu merupakan strategi yang harus kita lakukan. Termasuk juga bagaimana strategi sosial yang kita lakukan dengan semakin banyak merangkul masyarakat relawan yang terlibat untuk bergerak bersama, untuk tumbuh bersama dinas pendidikan, menghebatkan program ini, mengembalikan anak-anak Deli Serdang yang selama ini tidak beruntung, mereka tidak sekolah, agar mereka bisa sekolah. Inovasi ini Pak akan tetap berlanjut, akan tetap menjadi bagian tujuan pembangunan di bidang pendidikan, karena berkaitan dengan indikator kinerja Bapak Bupati Deli Serdang, yaitu angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah. Salah satu upaya untuk meningkatkan indikator kinerja daerah itu adalah dengan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Deli Serdang tanpa diskriminasi, tanpa kecuali. Termasuk dengan anak-anak yang berada di pesisir, di lapas, ataupun di lokal rehabilitasi narkoba. Nah, jadi buat sobat Deli Serdang yang mungkin tahu sudah sekarang nih anak kasih tidak ada alasan lagi Bapak ya untuk tidak kembali ke sekolah Bapak ya.
Luar biasa. Anak yang di penjara saja, mereka sekarang sekolah. Sekolah, benar, itu dia. Anak yang sudah putus sekolah, yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya uang, karena mereka sadar pendidikan itu penting. Mereka kembali bersekolah. Kenapa tidak? Anak-anak Deli Serdang yang beruntung secara ekonomi, orang tuanya lengkap, mereka bebas untuk berekspresi dan bercita-cita. Kenapa tidak sekolah? Pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak. Nah, jadi buat masyarakat Deli Serdang nih Bapak yang pengen tahu lebih lanjut nih Bapak informasi anak Deli Serdang, anak Kasir ini gimana Bapak? Atau mungkin follow Instagramnya Bapak ya? Bisa, kebetulan kita juga sudah ada